kan sudah kenal, saya sudah berapa tahun lah, bahkan saya sudah menjadi camat, beliau masih kabid pada saat itu Bapak. Dengan peningkatan beliau menjadi kadis, bahkan jadi kabag ekonomi, saya melihat gerak-gerik beliau itu memang inspiratif tuh. Kelihatannya figur muda yang bisa membawa perubahan pada perubahan Kabupaten Kuningan. Salah satu contoh sekarang dengan adanya program beliau sebagai PNS prestasi ya, kategorinya inovatif. Betul, Kahyong Abdi mah contoh dilaksanakan kegiatan ini sekarang di Cihiru. Petani milenialnya ada di sini. Yang kemarin dibantu saja untuk program B2SA itu ada kurang lebih ada 5 desa lah. Tapi kan beliau juga memilah kira-kira untuk penunjang regenerasi petani milenial itu harus bisa berkelanjutan. Kalau ujung-ujungnya ya tadi terkait dengan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Saya sangat jujur saja mendukung karena terkait juga dengan penurunan angka kemiskinan. Kalau misalkan Kecamatan Ciawi Gebang ini sebagai kecamatan termiskin ya Pak. Dari jumlah penduduk 95.514 per 2024 kemarin per September, ada kurang lebih 64.514, 70%-nya sebagai masyarakat miskin. Bahkan tahun ini ada 6 desa yang masuk kategori miskin ekstrim. Walaupun tadi disampaikan ke panitia ada penurunan persentase, tapi minimal dengan jumlah terbanyak di Ciawi itu dengan adanya program yang dilaksanakan oleh Pak Wahyu, salah satunya B2SA, ada Petani Milenial, sebagai program-program yang nantinya menyentuh kepada tadi khususnya masyarakat di lingkungan. Karena penunjang kemiskinan juga dari pertanian. Bisa, sangat menunjang. Kalau dengan pemberdayaan masyarakat, ya penggeraknya dari mana? Dari petani milenial, anak-anak muda kan gitu. Jadi beliau ini menjangkau kepada seusiaan beliau lah, caranya bisa mencontohkan langsung. Kebetulan beliau menjadi kepala dinas tanaman pangan dan pertanian, itu sangat mendukung dengan proyek itu. Mohon lah. Ini Pak, izin Pak, saya ngelihat tapi beberapa desa di Ciawi ini sering tanahnya tandus itu Pak ya. Ya kayak Sukaraja, kita masih ini butuh juga banyak kayak irigasi. Nah itu program irigasinya itu Pak yang saya tanyakan Pak. Petani milenial kedepannya dengan sinkronisasi kita dengan beberapa dinas ya utamanya dinas pertanian itu akan mendukung. Jadi Kahyong Abdi mah ya kalau bentuk lebih banyak fokusnya ke Kecamatan Ciawi Gebang, jangan cuma 5. Tapi alhamdulillah beliau juga memilah-milih seperti tadi disampaikan. Karena mungkin tidak hanya KBW di Ciawi dan yang lain juga kecamatan yang 361 itu juga harus berprogram lah. Ini Pak, izin progres untuk perbaikan irigasinya gimana nih Pak? Mungkin dengan dinas PUTR juga? Usulannya tetap beberapa kali musrenbang itu sudah disampaikan. Namun kan kembali kepada tadi anggaran ya, termasuk kondisi anggaran di wilayah Kabupaten Kuningan saat ini ya bukan tidak baik-baik lah. Mudah-mudahan melalui beliau pencetus bisa dia mengajol lah, mesinnya ngajol ke pusat atau melalui DAK yang sekiranya bisa tadi menunjang untuk progres pertanian di wilayah Kabupaten Kuningan. Ya, baik Pak. Baik Pak. Izin Bapak tadi ini Pak pas di depan tim penilai untuk PNS berprestasi Jawa Barat dari Kabupaten Kuningan. Mungkin Pak bisa di review lagi Pak tadi statement penilaian untuk Pak Wahyu itu Pak. Oh iya. Gimana sih Pak beliau Pak Wahyu itu? Siap, oke. Saya Nana Abdul Manan, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kuningan. Tentu dalam perspektif akademik, kami melihat luar biasa positif kepada Bapak Dr. Wahyu Hidayah. Beliau sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam irisan program yang kami miliki di perguruan tinggi. Kami Universitas Muhammadiyah Kuningan dengan fasilitas 14 program studi ini melihat program pertanian sangat strategis. Kenapa? Karena untuk isu nasional bahkan internasional hari ini, ya pertanian menjadi isu yang sangat menarik, yang sangat seksi. Akan tetapi di sisi lain juga kita harus menyediakan, mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi ke arah sana. Sehingga dengan inovasi yang dimiliki oleh beliau, yang pertama itu berkaitan dengan petani milenial, yang kedua juga transformasi digital di bidang pertanian, lalu juga urban farming, bagaimana juga adanya korelasi kebijakan pada level pemerintah. Ini gagasan-gagasan yang menurut kami dari bidang akademik itu di dalam perspektif akademik sangat menarik. Nah, adapun hal yang perlu kita up lagi adalah bagaimana dua hal yang mendasari untuk keberlanjutan program ini. Yang pertama adalah
skill atau kompetens technical competence ya. Jadi ini kompetensi teknis ini penting bagi generasi milenial untuk memiliki skill dan kompetensi bertani dengan segala transformasi digitalnya seperti apa. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana market garansi. Kelak kalau sudah bisa menanam dan berhasil, ini keberlanjutan bisnis kita dari hulu ke hilir ini harus dikawal. Dan ini tidak melulu masyarakat harus berinisiatif dan menciptakan pasar. Maka di sini ada policy, marketing policy, bagaimana kebijakan pasar yang dikawal oleh kebijakan pemerintah. Sehingga ini tidak sekedar hanya sekedar bicara program, tapi ada sustainability. Mungkin untuk tantangannya Pak, tadi kan tantangannya kan yang 1.300 hektar buat kawasan industri, berarti kan itu ngambil kawasan pertanian ya, jadi tantangan tersendiri ya. Gimana mau bertani mungkin ya, soalnya lahannya kan gitu makin. Saya kira kalau misalnya pemerintah serius untuk mempersiapkan pasarnya, semua akan bisa dicapai ya. Seperti halnya kemarin saya ketika pertemuan di Jakarta, Kuningan Adiluhung, itu ternyata diaspora Kabupaten Kuningan yang memiliki gagasan dan juga implementasi bisnis di bidang pertanian, digital, dan juga praktisi bisnis lainnya itu prospek begitu ya. Sehingga ini perlu intervensi yang berkelanjutan dari pemerintah, baik itu kebijakan yang mengawalnya, setelah itu juga ya pendampingan ya yang berkelanjutan. Jadi nanti kita bicaranya tidak sekedar Kuningan, pasarnya Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Pak, untuk supporting system itu Pak, dari Bapak sebagai akademik mungkin punya visibilitasi study yang udah ada, atau mungkin ada rencana membuat kajian tentang ini Pak? Iya, tentu kami menarik itu dari sisi urban farming ya, dan transformasi digital itu, sehingga nanti yang akan bisa menghantarkan generasi milenial yang senang di pertanian. Jadi kalau misalnya konsep Pak Kadis itu nomor satu itu bicara tentang petani milenial, lalu juga yang kedua itu transformasi digital di bidang pertanian, yang ketiganya itu urban farming. Kalau kami itu di literasi urban farming dulu, setelah itu kawinkan dengan transformasi digital. Kan di sini kita sudah mengenal ada IoT ya, Internet of Things, bagaimana kita kawinkan antara pertanian dengan teknologi. Maka di sana ada ketertarikan, maka lahirlah petani milenial gitu. Nggak tiba-tiba petani milenial lahir tanpa ada dukungan dua hal sebelumnya, literasinya dan juga bicara tentang transformasi digital. Baik Bapak, terima kasih. Tidak pandang menyerah, pandai memberikan jari, dan yang pasti sehingga dia selalu inovasi. Dia punya terobosan-terobosan setiap tempat yang dia singgahi, setiap tempat yang dia duduki, pasti saja selalu munculkan inovasi baru, terobosan baru untuk manfaat masyarakat. Saya kira jadi Pak, barangkali ada penyampaian kita lakukan selain dengan cara bertani tradisional, kita ada itu salah satu bertani dengan cara-cara yang